Seorang pria terbangun, dan mendapati tubuhnya terpecah-pecah. Namun, ia tidak merasakan sakit. Ia segera menyadari bahwa meskipun tubuhnya terbagi-bagi, ia masih bisa mengendalikannya. Maka, ia menyatukan kembali tubuhnya, dan menyadari bagian sendi tangan kirinya hilang. Saat itu, ia melihat dunia di sekitarnya juga terpecah-pecah. Rumah-rumah melayang di atas kepalanya, dan ia melihat orang lain di sana. Ia berniat mendekat, tetapi tiba-tiba lantai di bawahnya runtuh. Untungnya, tangan kirinya berhasil meraih sebuah rumah. Pria itu menyadari bahwa tanpa sendi, tangan kirinya bisa memanjang dan memendek sesuka hati. Dengan kekuatan ini, ia memanjat naik. Ia berteriak ke arah tempat orang-orang berada. Tetapi tidak ada jawaban. Ia pun menarik rumah tempat orang-orang itu berada dengan tangan kirinya. Barulah ia mengerti, mengapa tidak ada yang menjawabnya. Ternyata, gadis di dalam rumah itu sudah menjadi mayat. Kaeru. Aku tidak mengenal gadis ini, tapi aku tahu namanya. Dia Kaeru. Dengan mengingat namanya, aku juga mengingat siapa diriku. Namaku, Sakai Hido. Nama gadis itu terucap dari mulut pria tersebut. Dan ia pun mengingat namanya sendiri, Sakai Hido. Ia adalah seorang detektif. Ia datang ke tempat ini untuk memecahkan kasus kematian Kaeru. Tempat pria itu berada, adalah dunia virtual yang tercipta dari niat membunuh seorang pembunuh berantai. Pembunuh itu dijuluki pembuat lubang. Sesuai julukannya, ia suka membuat lubang di tubuh korbannya. Sejauh ini, sudah ada 5 korban yang diketahui. Dan pria itu harus mencari petunjuk tentang si pembunuh. Di dunia yang terbentuk dari faktor niat membunuh yang ditinggalkan si pembunuh di TKP. Di dunia yang terbentuk dari niat membunuh yang ditinggalkan si pembunuh di tempat kejadian perkara. Mencari petunjuk tentang si pembunuh. Menghadapi kejadian yang terpecah-pecah ini, pria itu pertama-tama menyatukan potongan-potongan di sekitarnya dengan tangan kirinya, dan memasuki ruangan baru. Sementara itu, petugas di dunia nyata menganalisis semua yang dilihat pria itu melalui layar. Jika ada temuan, seorang analis lapangan akan pergi menyelidiki. Mereka memperhatikan sebuah kalender di dalam ruangan, yang hampir identik dengan kalender di dunia nyata. Mereka juga melihat nama dan alamat toko Fujiwara di kalender tersebut. Maka, petugas lapangan yang lebih tua bersama rekan magangnya pergi ke lokasi tersebut. Saat itu, pria tersebut memasuki ruangan lain. Orang-orang di dalam ruangan itu hampir semuanya adalah korban. Petugas di dunia nyata juga menemukan wajah baru, dan segera menyelidiki identitasnya. Ternyata, orang itu baru saja hilang. Berdasarkan kebiasaan si pembunuh, mungkin orang itu belum dibunuh. Petugas yang lebih tua menerima perintah, dan bersama rekannya mengikuti rute hilangnya korban baru, untuk mencari faktor niat membunuh. Para korban juga tidak pernah melihat Kaeru, dan mengatakan bahwa ia bukan anggota keluarga mereka. Untuk membuat dunia yang terpecah-pecah ini sedikit lebih utuh, pria itu mulai menyusun pecahan-pecahannya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pria itu percaya bahwa apa yang hilang dari dunia ini lebih bermanfaat daripada apa yang ada. Saat pecahan-pecahan itu disatukan, muncul 3 kata. Staf eksternal juga menemukan pola 3 kata ini merupakan restoran gurita di dunia nyata. Ketika pria dan wanita itu tiba di restoran gurita, mereka menerima perintah untuk menunggu tim penyerbu. Namun, wanita itu menyadari sudut pandang dari mana kata-kata itu terlihat. Dan si pembunuh sedang mengawasi mereka. Niat membunuh yang baru pun muncul untuk menyelamatkan korban yang mungkin belum terbunuh. Pria itu memutuskan untuk melanggar perintah. Dia menyuruh wanita itu tetap di luar, sementara dia masuk dengan pistolnya. Ketika dia memasuki rumah si pembunuh, korban hanya memiliki sedikit napas tersisa. Di dunia niat membunuh, pria itu juga menemukan keanehan pada katak kecil. Di dunia ini, semuanya tidak lengkap, tetapi tubuh katak kecil itu utuh. Karena itu, dia menemukan pelaku yang bersembunyi. Seharusnya dia memiliki bagian yang hilang, dan bagian yang hilang itu seharusnya ada. Hei, pelaku di sana, tinggalkan dia. Benarkah? Tetapi pria itu tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Staf eksternal segera menemukan informasi tentang pelaku. Tepat ketika mereka hendak mengeluarkan pria itu, dunia niat membunuh pelaku tiba-tiba memiliki orang baru, yaitu wanita magang. Dan di dunia nyata, wanita magang itu telah diculik oleh pelaku. Pria itu membuat lubang di kepalanya sendiri. Sejak saat itu, dia suka membuat lubang di kepala orang lain. Akhirnya, dia menjadi pembunuh berantai. Dia, yang sangat berhati-hati, tidak pernah menyangka, niat membunuh yang ditinggalkannya di TKP, akan menjadi kunci penangkapannya. Tetapi sebagai pembunuh berantai, pria itu jelas bukan orang yang mudah ditaklukkan. Pertama, dia berpura-pura menjadi korban, dan dibawa ke ambulans oleh petugas medis. Dan tim penyerbu bertemu dengan korban sebenarnya di gudang. Ada bor yang diikatkan di tangannya.
Motifnya salah diidentifikasi oleh tim penyerbu sebagai pembunuh. Pria itu melihat rencananya berhasil. Jadi dia mengambil kesempatan untuk mengeluarkan senjatanya dan membunuh petugas medis. Mengemudikan ambulans, dia melakukan drifting dan membuat wanita magang pingsan. Ketika tim penyerbu menyadarinya, pria itu telah membawa wanita magang ke saluran pembuangan. Saat itu, anomali muncul di dunia niat membunuh pria itu. Detektif utama ingin menangkap pria itu, tetapi menemukan bahwa dia dapat berteleportasi tanpa menghiraukan medan. Saat bersiap untuk mengejarnya, dia bertemu John Walker, seorang pria tanpa wajah. Semua korban di dunia niat membunuh takut padanya. Melihat ini, staf eksternal memfokuskan pencarian mereka pada informasi tentang John Walker. Pria itu menanyakan keberadaan wanita magang. Tetapi karena John muncul, penyelidikan menemui jalan buntu. Tapi gadis itu belum diselamatkan. Paman mengeluh, kenapa mereka tidak memasang GPS pada mesin pengumpul niat membunuh itu? Kepala biro memberitahu paman bahwa itu tidak mungkin, karena dapat membocorkan teknologi pembuatan niat membunuh. Paman berpikir nyawa petugas lapangan harus diprioritaskan, dan mereka harus diizinkan membawa senjata. Tapi kepala biro terus menghindar. Bukannya tidak mau, tapi butuh waktu. MC menghadapi John yang tiba-tiba muncul, dan dengan mudah menjatuhkannya dengan satu pukulan. Melihat tubuh kodok, MC mulai berpikir, pelaku memiliki kemampuan mengabaikan aturan. Mengapa dia sengaja bersembunyi di tubuh kodok? Bukan untuk menghindari dirinya, tapi untuk menghindari John. Meskipun dunia berantakan, dalam pikiran pelaku, dunia utuh. Itu sebabnya dia bisa berpindah tempat tanpa aturan. Karena persepsi yang terdistorsi ini. Setelah menangkap gadis itu, pria itu bersiap untuk melubangi tubuhnya juga. Gadis itu bertanya mengapa dia menyiksa korbannya. Pria itu mengatakan bukan dia yang menyiksa, tapi mereka masih bisa hidup beberapa saat setelah dilubangi. Pria itu mengeluarkan bor, dan bertanya pada gadis itu, bagaimana mereka menemukannya melalui mesin ini. Melihat itu, gadis itu membenturkan kepalanya ke bor, dan menciptakan niat membunuh baru. Staf segera mendeteksinya, dan mengeluarkan MC dari dunia pelaku, lalu segera memasuki dunia niat membunuh gadis itu. Di dunia yang penuh dengan bor ini, saat sang protagonis melihat si katak kecil, dia langsung mengingat nama dan identitasnya. Alasan dia datang ke sini adalah untuk mengungkap misteri kematian si katak kecil. Tapi kali ini jawabannya sangat jelas. Karena itu adalah bunuh diri. Namun, detik berikutnya, bor raksasa jatuh dari langit. Sesaat sebelum protagonis mati, bor tersebut mengungkapkan sosok gadis itu. Melalui foto, tim segera menganalisis ukuran ruangan, serta kemungkinan bahwa ruangan itu adalah gudang restoran. Mereka langsung menentukan lokasi pelaku. Pria itu, karena tindakan gadis tersebut, menyadari bahwa dia bukan suka membuat lubang pada orang lain, tetapi suka melihat orang lain memiliki lubang di kepala mereka. Namun, gadis itu sudah kehabisan tenaga untuk mendengarkannya. Tim serbu dan pria tua yang menerima koordinat dengan cepat datang ke lokasi. Mereka berhasil menangkap si pelaku dan menyelamatkan gadis yang hampir mati. Kasus besar berhasil diselesaikan. Tim pun bersiap untuk beristirahat. Ketua tim datang untuk memeriksa kondisi protagonis. Karena mati di dunia aneh ini sama seperti mati di dunia nyata, dan bisa mempengaruhi kondisi mental seseorang. Namun, protagonis tidak peduli. Sebaliknya, dia malah ingin masuk kembali ke dunia niat membunuh sang gadis. Melihat ada yang aneh dengan Sakaido, ketua mengingatkannya untuk tidak membawa perasaan pribadi ke dalam dunia Itwell. Kaeru-chan bukan Kiki Asukai. Jangan kehilangan akal sehatmu karena tindakan di dunia bawah sadar. Lagi pula, kau menyelami Itwell untuk menyelidiki kasus, bukan untuk mencari kelemahan mental penjahat. Jangan pernah mengulangi hal seperti membujuk orang untuk bunuh diri. Mengulangi? Apa kau salah bicara? Maksudmu kelima kalinya? Aku hanya bercanda. Aku tidak memikirkan hal seperti itu. Tapi jika aku tidak memikirkannya, mungkin aku tidak bisa masuk ke Itwell, kan? Kalian juga akan pusing saat itu, kan? Ini adalah kasus pembunuhan kelima yang berhubungan dengan John Walker. Kepala biro bertanya pada wanita berambut merah yang berpengalaman apa pendapatnya. Wanita berambut merah itu berpikir John Walker tidak ada, melainkan sebuah konsep, seperti dunia Itwell itu sendiri. Seperti Kaeru-chan yang selalu ditemui Sakaido setiap kali dia masuk, tapi karena faktor Itwell masih banyak yang belum diketahui, kesimpulan belum bisa diambil. Sakaido kembali ke kamarnya. Banyak foto di dinding menyiratkan bahwa Sakaido memiliki masa lalu yang kelam. Cara mati yang kau pilih adalah gantung diri, bukan ditusuk bor. Seharusnya aku melakukannya tadi, demi Kaeru-chan. Lain kali saat menyelam ke Itwell itu, jika waktu memungkinkan, Sakaido pasti akan melakukannya untukmu, karena dia seorang detektif hebat.
Pria itu membuka matanya. Saat masih bingung, orang di sebelahnya ditembak oleh penembak jitu. Pria itu melihat gadis yang terjatuh, Kaeru-chan, dan mengingat namanya, Sakaido. Dia datang ke sini untuk mengungkap misteri hidup dan mati Kaeru-chan. Di dunia ini ada dewa sumur bernama Mizuhanome. Mizuhanome dapat memperoleh niat membunuh dari pelaku, dan membangun peristiwa bawah sadar pelaku. Sampai dia melihat Kaeru-chan, barulah dia ingat nama dan identitasnya. Pelaku kali ini menggunakan bom untuk menciptakan kepanikan massal. Faktor Itwell-nya terdeteksi di TKP, sehingga dunia seperti ini tercipta. Karena dikelilingi air terjun, dan air hujan yang menghanyutkan darah. Staf di dunia luar, tidak dapat menganalisis lokasi penembak jitu. Bahkan wajah karakter yang muncul di dunia ini, juga berubah-ubah. Identitas tidak dapat diverifikasi. Juga merasakan sakit, tapi dia segera masuk kembali ke sumur pelaku. Kali ini, dia langsung terbunuh saat baru masuk. Semua tidak masuk akal. Pembunuhan acak. Pria di sebelahnya tak tahan dengan tekanan mental ini, dan memilih untuk melompat hingga mati. Protagonis berpikir, entah tertembak atau jatuh, kematian pasti datang. Jadi yang perlu dia lakukan sebelum mati adalah memecahkan misteri si katak. Saat itu, seorang wanita memohon protagonis untuk menyelamatkannya, tapi dia mengabaikannya, dan langsung menuju ke katak, untuk mengamatinya dengannya tempat lagi. Hanya ada satu penembak jitu. Alasan lintasan peluru bergerak begitu cepat adalah karena menara di bawah protagonis berputar, dan katak adalah yang pertama tertembak. Tapi, saat itu, hanya tersisa satu pria yang masih bergerak di tanah. Ia tidak hanya tidak takut, tapi malah tampak menikmati. Pria itu menyadari protagonis sudah tahu kebenarannya. Sayangnya, dia berdiri terlalu tinggi. Protagonis tidak peduli, bertahan hidup bukanlah tujuannya. Kemudian, tembakan penembak jitu membawa protagonis kembali ke dunia nyata. Karena itu, staf di luar juga memecahkan misterinya. Orang-orang yang muncul bersama protagonis adalah mantan tentara, yang tewas dalam perang 4 tahun lalu. Misterinya terpecahkan. 74 dari 75 orang adalah hasil penggabungan acak tubuh dan wajah asli mereka. 74 dapatkan informasinya. Jangan gegabah. Kita tidak boleh memberi mereka alasan untuk intervensi politik. Mereka pasti ingin tahu rahasia Nomasgel, kan? Tapi bahkan kita yang menggunakannya pun tidak tahu. Kau bilang 74 dari 75 orang. Lalu yang satunya lagi? Maaf, yang satunya adalah pria yang ditemukan Sakaido. Dia adalah pembuat kembang api, dan pria terakhir yang masih hidup. Meskipun bentuk wajahnya berubah, gadis berambut merah menduga dia telah menjalani operasi plastik. Berdasarkan informasi bahwa pelakunya juga ada di TKP, mereka menduga dia mungkin seorang reporter. Jadi, setelah penyelidikan, mereka mengidentifikasi seorang jurnalis lepas yang telah menjalani operasi plastik 4 kali. Dan alasan jurnalis itu melakukan semua ini adalah, dia pikir dunia ini sudah mati. Terlihat dari foto-fotonya, dia sangat membenci masyarakat, berpikir hidup atau mati sama saja. Tapi dia tidak pernah menyangka, kenyataannya akan menyinggung putri sang protagonis. Nyawa manusia tidak berharga, nyawaku, nyawamu, begitu juga nyawa putrimu yang manis. Hidup atau mati, tidak ada artinya. Sang protagonis langsung membantah pendapatnya. Apakah pemboman empatnya suka melihat keramaian? Tapi kau ingin merasakan neraka itu lagi. Oleh karena itu, kau terus menciptakan kembali tragedi itu. Berapa kata saja sudah mengungkapkan keburukan pikiran sang reporter. Reporter yang terpukul itu bunuh diri malam itu juga. Dan alasan sang protagonis melakukan ini adalah karena dia dulunya seorang polisi yang gagal melindungi keluarganya, putrinya. Dia bertarung mati-matian dengan penjahat, tapi akhirnya mati. Kami mati? Bangun semuanya.